Kita mulai lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Alhamdulillahirabbil alamin. Bil. Wassalatu Alhamdulillah. wassalamu ala Ulangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat guru kita Ustadz Tugel Saputo LCMPD Hafidahullah beserta Ustadz Sam yang tidak bosan-bosannya selalu memberikan ilmu pada kita semua, baik itu ilmu agama secara umum maupun ilmu Al-Quran. Yang kami hormati juga para pengurus BMI, para asatidah dan Bapak Ibu peserta pengajian yang telah hadir pada malam hari ini pada pengajian pekanan yang di yang diselenggarakan oleh Berkah Mulia Indonesia. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah untuk menuntut ilmu khususnya di Berkah Mulia Indonesia ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua baik itu memberikan hidayah serta taufik maupun yang lain-lainnya yang kita tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua masih menjadi dan diakui sebagai umat Rasulullah sampai hari akhir nanti. Baik, untuk memulai acara pengajian malam ini akan kami, akan kami bacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pengajian pada malam hari ini adalah pengajian tauhid dengan subtema siapa yang mencela masa maka telah menyakiti Allah. Jadi kita keingetan waktu dulu, Pak. Waktu baru bangun rumah, setelah kita tempati, ada teman yang datang ke rumah. Ya, secara bercanda atau secara ini ya. Ini bangun rumah pakai arsitek gak sih? Nah, padahal sebenarnya kan bukan bukan menghina saya, Pak ya. Tapi dia mencela rumah saya gitu kan. Nah, itu juga ternyata saya kok waduh ini kok gini ya gitu. Itu baru kita yang apa itu yang dicela baru tempat tinggal kita lah. Apalagi kalau misalnya yang dicela itu yang kita miliki, yang kita buat dan kita yang mengatur gitu ya. Apa enggak lebih sakit hati lagi gitu ya. Baik, yang untuk susunan acara pada malam hari ini jam 8 nanti kita buka. Kemudian untuk jam 8.05 tilawah surat Al-Hajj ayat 65 sampai 70 yang akan disampaikan oleh Bapak Ferry Rusgianto dan akan dilanjutkan dengan pembacaan terjemahannya oleh Bapak Warsono Aji. Kemudian pada pukul 8.15 testimoni peserta ngaji online BMI yaitu oleh Bapak Heri Cipto Utomo. Kemudian pada pukul 20.25
pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Bukir Saputro. Kemudian jam 21.15 soal jawab sampai jam 21.30. Jam 1.30 acara akan kita tutup. Baik, untuk memulai acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelum acara dimulai, perlu kami sampaikan bahwa setelah pemateri memaparkan materinya, mohon untuk semua audien yang ada malam ini untuk dimute-kan ya supaya tidak terganggu suaranya. Kemudian yang kedua, apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan bisa melalui chat langsung di ketik di chat atau saat sesi soal jawab nanti. Baiklah, kita mulai untuk acara yang selanjutnya yaitu tilawah surat Al-Hajj ayat 65 sampai 70 oleh Bapak Ferry Rusdianto dan dilanjutkan dengan bacaan terjemahan oleh Bapak Warsono Aji. Tafadhol Pak Ferry, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih. Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Wa huwa alladhi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Innal insana lakafur. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu wa falan yunazi'unnaka fil amr. Wad'u illa rabbika innaka la'ala hudam mustaqim. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di laut dengan perintahnya? Dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Dan dialah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka, tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah,
Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sangat sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Maha, maha benar Allah dari segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferry dan Bapak Warsono yang telah membacakan surah Al-Hajj ayat 65 sampai 70 beserta terjemahannya. Semoga kita semua baik itu yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu testimoni peserta ngaji online Berkah Mulia Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Cipto Utama. Monggo Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi hari ini saya diminta Pak Iwan Hambali untuk memberikan testimoni mengenai pengajian online BMI. 3 tahun yang lalu waktu itu Pak Iwan nge-share ke grup WA SMP untuk membuka kelas pengajian Al-Quran waktu itu. Kemudian saya ingin ikut gitu. Tapi waktu itu waktunya belum pas, jadi nggak jadi gitu. Kemudian setelah beberapa bulan lagi Pak Iwan nge-share lagi kelas dibuka gitu. Nah, alhamdulillah saya bisa masuk di kelas tersebut gitu. Saya belajar dari Iqra. Kalau Pak Iwan mengatakan biasanya dari nol putul. Dari belajar Iqra sampai saya ingat waktu itu karena saya waktu jadi driver gokar di malam kita belajar sama dengan Pak Iwan itu saya di dalam mobil sampai gitu. Kemudian Pak Iwan juga mengajarnya itu di masjid dekat proyek kalau nggak salah waktu itu. Gitu. Saya belum bisa waktu itu membedakan antara ba dan nun. Itu pasti kebalik-balik gitu. Kemudian berlanjutnya waktu, alhamdulillah sudah masuk ke tahsin tilawah Al-Quran, as-sohib, dan tajwid, sohibut tilawah kita gitu. Karena di Al-Tahsin itu saya juga diberitahu sama Pak Rohim bahwa sebelum kita kelas saya harus baca 5 kali lah kita latihan untuk halaman yang akan kita pelajari. Jadi dari hari Senin sampai Jumat saya tiap hari itu membaca yang akan kita pelajari itu 5 kali, minimal 5 kali. Alhamdulillah saya bisa begitu. Jadi gitu. Alhamdulillah juga waktu Ramadan kemarin saya berusaha khatam Al-Quran. Alhamdulillah saya bisa khatam 1 hari 1 juz. Kemudian selanjutnya sekarang saya kalau ada Pak
Pak Ustadz membuka kelas lagi, saya memperkenalkan kelas Berkah Mulia Indonesia itu ke teman-teman SD, teman-teman SMP, SMA, kuliah, kerja, saya share ke teman-teman tersebut. Menurut saya begitu, Pak, testimoni saya. Jadi membuat kita bisa hati itu gitu, ayem gitulah kalau bahasa Jawanya. Gitu Pak. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas testimoninya. Semoga dengan testimoni Pak Heri akan menambah semangat bagi kita semua yang mau menuntut ilmu, khususnya Al-Quran. Ternyata Pak Heri masuk ke BMI melalui Pak Iwan. Berarti sama dengan saya, Pak. Kalau saya dulu di telepon Pak Iwan itu, dia menyampaikan ini ada 2 proyek. Yang satu proyek akhirat, yang satu proyek duniawi. Pilih mana dulu yang mau saya sampaikan. Pak Iwan bilang gitu, Pak. Itu telepon langsung ngomong gitu. Ya udah, yang akhirat dulu. Nah, baru beliau cerita bahwa ini ada pengajian ini. Ya, alhamdulillah saya waktu langsung gabung. Terus Pak Iwan juga kira-kira teman kita siapa ya? Karena satu angkatan sama Pak Iwan, saya sipil 85 yang bisa yang mau bergabung dengan kita. Waktu itu saya mengusulkan Pak Sri Sadono. Karena Pak Sri Sadono waktu kuliah itu kan geng saya itu, jadi saya tahu persis karakter dan apa Pak Sri Sadono. Alhamdulillah beliau masih istiqomah sampai sekarang bersama kita di Berkah Mulia Indonesia. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ustadz Wukir Saputro. Nanti sampai dengan jam 21.15. Monggo, tafadhol Pak Ustadz Wukir. Baik, barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ilmu yang tidak Allah taala berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Karena Allah taala berfirman, yu'til hikmata wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah taala memberikan hikmah. Allah taala telah memberikan ilmu kepada kita. Wa may yu'tal hikmah, barang siapa yang diberikan ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh mereka telah diberikan pemberian yang sangat banyak, tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini, malam ke-7 dari bulan Al-Muharram 1448 Hijriah, kita telah memasuki tahun baru Hijriah, ya, sehingga usia kita semakin bertambah dan jatah umur kita semakin berkurang. Apabila Bapak-bapak sudah mencapai usia 60 tahun, maka tinggal ditambah 2 tahun. Itulah hakikat
daripada usia bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, karena setiap kisaran 30 tahun secara hijriyah kita tambah 1 tahun. Ya, maka umur kita ya telah bertambah, ajal kita semakin dekat. Tentunya ini menjadi muhasabah untuk diri kita agar kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sering dahulu kita sebutkan perkataan para a'immah, Fudail bin Iyad misalkan rahimahullah, bahwa ketika kita meminta ampun kepada Allah terhadap apa yang telah kita lalui di masa yang lalu, dan kemudian kita memperbaiki ya waktu yang masih tersisa, maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang telah berlalu kita beristighfar. Adapun yang masih tersisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita perbaiki diri ya di waktu-waktu yang masih Allah amanahkan untuk kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, a'azanallahu wa yakum. Ya, di bulan yang berkah ini, bulan Al-Muharram, yang Allah Ta'ala bersumpah walayalin ashar, di antara tafsirnya adalah 10 Al-Muharram, maka manfaatkan sebaik-baiknya, dan sekali lagi kita berada di dalam waktu yang istimewa, al-awqatul mubarakah, waktu-waktu yang berkah, sehingga kami memotivasi Bapak Ibu sekalian, ada amalan yang istimewa di 10 hari ini, yaitu puasa Tasu'a dan puasa Asyura, yang insya Allah kalau hari ini adalah hari ke-7, maka hari Rabu kita berpuasa Tasu'a, dan hari Kamisnya berpuasa Asyura, yang pahalanya, fadilahnya adalah yukaffiru adz-dzunuba sanatal madiyah. Nabi SAW mengatakan, ahtasibu ala Allah, aku berharap kepada Allah, orang yang berpuasa Asyura akan dihapuskan dosa-dosa 1 tahun. Dan inilah perjuangan kita. Ya, waktu bergulir, ajal semakin dekat, maka perjuangan kita adalah perjuangan menggugurkan dosa. Maka Islam menunjukkan cara menggugurkan dosa dengan cepat, yaitu dengan puasa Asyura. Maka kita bersyukur akan adanya hidayah dan irsyad dan petunjuk tentang hal ini, dan bagi kita yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berpuasa di hari Kamis nanti dengan meniatkan puasa Asyura, ya. Puasa Asyura yang mana orang Quraisy berpuasa ya dahulu, ya. Kemudian orang Yahudi berpuasa. Kenapa? Memperingati Musa alaihissalam yang selamat dari kejaran Fir'aun. Jadi Fir'aun mati di tanggal 10 Muharram, tapi nggak perlu diperingati. Nabi Musa selamat di tanggal 10 Al-Muharram. Kalau kita memperingati kematian itu tidak baik. Ya, seperti Al-Husain qaddarullah meninggal juga di tanggal 10 Muharram. Maka orang Syiah memperingatinya dengan berpuasa plus menyiksa diri, ya, supaya mereka merasakan bagaimana menderitanya Al-Husain radhiyallahu anhu, ya, cucu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi itu tidak disyariatkan dalam Islam. Itu dikerjakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, laknatullah alaihim, yang mereka ya mencela Abu Bakar As-Siddiq, mencela Umar bin Khattab, mencela Aisyah, mencela Hafsah radhiyallahu anhuma. Ya, kita tidak mengikuti keburukan mereka. Baik, kembali ke tema, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengerjakan puasa tadi. Adapun tema kita malam ini, Bapak Ibu sekalian, bab yang ke-43 atau 44 yang berjudul Man sabbad dahra faqad adzallaha. Barang siapa yang mencela masa, maka dia telah mencela Allah. Ya. Ini pelajaran yang masih berkenaan dengan bab sebelumnya, yaitu tentang syirik di dalam ucapan. Ya. Di bab sebelumnya kita telah membahas bab tentang perkataan Masya Allah wa syi'ta. Ini syirik dalam ucapan, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Ya, maka ini terdapat kesyirikan. Syirik kecil tentunya, dan bisa mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Karena orang yang paling istimewa kelak adalah orang yang paling
istimewa tauhidnya, paling sempurna tawakalnya, paling sempurna keimanannya. Ya, maka orang-orang seperti ini orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu artinya murni. Semakin murni kualitas tauhid seseorang, maka semakin tinggi kedudukannya. Surganya semakin tinggi. Karenanya ini fadilah, faidah daripada kita belajar tauhid. Kita mengenali perkara kesyirikan sedetail mungkin agar kita bisa menjauhinya. Karena kesyirikan banyak sekali model dan jenisnya. Ya, dan Nabi SAW telah memberikan irsyad, petunjuk kepada kita untuk menjauhi hal-hal yang berkenaan dengan kesyirikan-kesyirikan ini. Salah satunya adalah mencela zaman. Jadi dianalogikan oleh Pak Solih ya bahwa mencela rumah kita saja berarti mencela kita yang memikirkannya. Ya, kita kan kalau bikin rumah kan ya digambar, difikirkan ini bagaimananya. Kadang kita juga minta tolong kepada teman yang pintar membuat rancangan-rancangan ini ya. Kemudian bilang, ini rumahmu pakai arsitek nggak sih? Waduh, ngece ya kan. Nah, maka ini begitu pula dalam bahasan hal ini. Bahasan hal ini ya. Dan kita semua menyadari bahwa orang yang mencela zaman dia itu memang tidak bermaksud untuk mencela Allah. Kita tahu itu. Ya. Seperti orang yang menggambar makhluk bernyawa, maka dia pun tidak bermaksud menyaingi Allah. Kalau kita pergi ke seniman kemudian kita katakan sesungguhnya orang yang azabnya paling pedih adalah orang yang menggambar zawatul arwah, orang yang menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Kemudian mereka pasti memprotes kita. Ya. Wong saya masih sholat, wong saya masih ini, saya masih menjalankan agama Islam ini dengan baik. Ya, kenapa kamu katakan ya orang begini-begini? Ya, maka ini tidak percaya. Kenapa? Karena dia nggak bermaksud untuk menyaingi Allah. Memang begitu, walaupun ada segelintir yang bermaksud menyaingi Allah dan mengatakan bahwa gambarku lebih baik dari aslinya, dari makhluk aslinya. Ini tentu kekufuran. Ini perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, atau ada orang yang menggambar untuk disembah. Ini juga jelas kekufuran. Tapi orang yang menggambar untuk seni dan dia menggambar hewan makhluk-makhluk bernyawa ini dosa besar, hukumnya dosa besar ya, dan terancam dengan ancaman yang ada di hadis tersebut. Maka begitulah tentang zaman ini. Orang yang mencela zaman ini tidak bermaksud mencela Allah, tapi ternyata dia sedang mencela yang membuat zaman. Baik, perkataan ini ya kami nukil dari perkataan Imam Nawawi ya. Dan di sini ada hadis la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Di buku Bapak, Ibu-ibu ya. Di hadis ini, hadis riwayat Muslim, maka Imam An-Nawawi memberikan catatan, la tasubbud dahra, janganlah kalian mencela masa, fa innallaha huwad dahr. Sesungguhnya Allah adalah waktu. Maka kita nanti akan jelaskan ya bahwa Allah adalah ad-dahr. Di sini bukan berarti ad-dahr adalah asmaul husna. Penyandaran ya kata para ulama bahwa ad-dahr itu bukan nama Allah, bukan bagian dari asmaul husna, karena penisbatan ad-dahr kepada Allah adalah penisbatan penciptaan dan pengaturan saja. Bahwa Allah yang mengatur dan mencipta waktu. Sebagaimana dalam keterangan hadis yang lain, ya, uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikan lail malam dan nahar dan siang. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an. Ya, dalam ayat Al-Qur'an di surah Ali Imran disebutkan tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Disebutkan di surat Ali Imran ayat ke-27 ya. Tulijul laila fin nahar. Allah memasukkan malam ke dalam siang dan Allah memasukkan siang ke dalam malam, artinya Allah yang membolak-balikan masa, Allah yang menciptakan masa. Ya, Allah yang menciptakan waktu. Ya, maka
Ini perkataan para ulama. Adapun pengertian janganlah kalian mencela waktu, la tasubud dahra. Di sini Nawawi mengatakan bahwa janganlah kalian mencela pembuat kejadian. Pembuat kejadian, ya. Bukan berarti kita mencela orang yang mencela masa. Kenapa dikatakan mencela Allah? Karena masa itu ciptaan Allah. Mudabbar, masa ini mudabbar dan musakhkhara. Mudabbarah dan musakhkhara. Mudabbarah ini makhluk yang diatur, ya, dan musakhkhara makhluk yang tunduk, harus tunduk kepada Allah Ta'ala. Ya, maka orang yang mencela waktu sesungguhnya dia sedang mencela orang yang mencela zat yang mudabbir. Ya. Mudabbir artinya pencipta, pengatur. Ya, waktu itu dikuasai Allah, diatur oleh Allah. Maka orang yang mencela masa ini, kata An-Nawawi, ya maka janganlah kalian mencela pembuat kejadian. Ini syarah dari kalimat la tasubud dahra. Jangan kalian mencela masa. Ya. Beliau mengatakan jangan kalian mencela pembuat kejadian. Karena apabila kalian mencela al-mudabbir, sang pembuat kejadian, ya, maka sungguh kalian telah mencela Allah. Kalian telah mencela Allah. Karena dialah pembuat kejadian itu. Allah lah al-mudabbir. Ya. Baik, maka beliau mengatakan ad-dahr maknanya adalah waktu. Ad-dahr maknanya adalah waktu. Waktu itu tidak punya perbuatan. Ya, waktu tidak punya perbuatan karena waktu itu adalah sebuah waktu kita katakan tempat nggak cocok juga ya. Tapi kalau dalam ilmu ilmu sastra, ya di situ ada namanya latar. Ya, latar. Bukan latar kebun belakang atau kebun depan, halaman rumah. Ya itu juga mungkin ya orang Jawa mengatakan latar. Ya, le rono sapu latarmu itu ya. Kita disuruh menyapu latar. Dalam ilmu sastra ada latar ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Latar itu waktu dan tempat kejadian. Begitu kalau dalam ilmu sastra. Kita dulu kan suka ikut karya ilmiah ya, karya ilmiah dan sebagainya nulis. Maka latar kejadiannya apa? Latar itu tempat dan waktu. Maka kita katakan waktu itu hanya sebuah latar kejadian. Ya, latar itu bisa tempat, bisa waktu, atau kita katakanlah tempat kejadian. Ya, untuk memudahkan kita. Maka An-Nawawi mengatakan ya bahwa waktu tidak punya perbuatan, ya, dia adalah makhluk seperti makhluk-makhluk yang biasa. Maka mencela latar itu, mencela waktu itu berarti dia telah mencela Allah Ta'ala yang mencipta peristiwa dan kejadian. Baik, ini makna hadis yang mendasari yang dijadikan oleh mu'alif ya dalam bab ini. Ya, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahar. Dahar itu apa sih? Ya, selain masa dalam linguistik bahasa Arab, ad-dahr ini memiliki tiga makna yang dipaparkan oleh para ahli lugha. Ya. Seperti Imam Al-Jauhari, beliau mengatakan ad-dahr artinya al-abad. Dahr itu artinya abadi, ya, keabadian. Di sini di surat Al-Jasiyah dikatakan wa ma yuhlikuna illad dahr. Ya, tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali ad-dahr, yaitu masa. Jadi orang-orang musyrik itu terbagi menjadi dua. Ya, mereka ada yang mengenal Allah tapi nggak percaya hari kebangkitan. Ya, seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu tahu siapa Allah. Karena di Quran dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. La yaqulunallah. Seandainya engkau bertanya kepada mereka wahai Abu Jahal, ya, seandainya kamu bertanya kepada mereka wahai Rasulullah, kepada orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan la yaqulunallah. Mereka akan mengatakan Allah. Tapi mereka nggak percaya hari kebangkitan. Ya, mereka nggak percaya hari kebangkitan. Nah, kemudian mereka mengatakan ma yuhlikuna illad dahar.
Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini mayuhlikuna ilad dahar, yaitu mereka golongan orang-orang dahriyun, ya, orang-orang dahriyun. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka mengatakan ya di ayat ini ya di surat Al-Jasiyah 24, mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja, illa hayatuna dunya. Hidup itu ya di dunia saja. Namutu wa nahya, ya, kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahru. Tidak ada yang membinasakan kita selain masa, selain waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Akan tapi mereka berkata seperti itu tidak didasari ilmu, hanya menduga-duga saja. Ya, menduga-duga ini kemudian kalau yang menduga-duga itu seorang tokoh, maka diikuti oleh siapa? Oleh rakyatnya. Ya, yang menduga-duga tokoh, misalkan ya kalau malam satu suro harus kita cuci apa namanya? Cuci apa, Pak? Gaman, ya, cuci keris atau cuci ini. Kalau yang melaksanakannya tokoh, maka rakyatnya juga ngikut sampai ada yang berebut air berkah bekas cuci senjata-senjata keraton. Ya, ini kenapa? Karena tokoh itu memang punya pengaruh. Tokoh itu punya pengaruh. Makanya Nabi SAW mendakwai tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Yahudi. Kenapa? Karena kalau tokohnya sudah kepegang, rakyatnya akan ikut. Ya baik. Ya maka di sini di sini mereka mengatakan kami itu ya hidup dan mati di dunia dan tidak akan dibangkitkan. Mayuhlikuna ilad dahar, kita akan binasa oleh waktu. Kita akan binasa oleh waktu. Sehingga di antara asbabun nuzul ayat yang terdapat dalam surah Yasin, dalam surat Yasin, di sana orang-orang Quraisy yang mendengar dakwah Nabi SAW bahwa akan ada hari kebangkitan, mereka akan dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, maka kemudian di antara mereka ada yang bersikap konyol. Dia pergi ke kuburan tua, ya, kemudian dia ambil romim. Ini akhir-akhir surat Yasin ya. Dia ambil romim. Romim itu tulang yang sudah lapuk. Kemudian dia ambil romim itu, kemudian dia remas. Dia remas begini sampai hancur. Muhammad, siapa yang bisa nih ngidupin tulang romim yang sudah begini, sudah lapuk? Ya, maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan bala wa huwal khallaqul alim. Yang akan menghidupkannya adalah Allah. Wa huwal khallaq, dialah zat yang mencipta setelah mencipta. Ya, mencipta setelah mencipta. Penciptaan manusia itu mudah. Tidak lebih susah dari ya penciptaan langit dan bumi. Ya Allah Ta'ala katakan itu dalam Al-Quran. Manusia itu mudah. Ya penciptaannya. Lebih sulit tingkat secara logika kita, lebih sulit tingkat penciptaan langit dan bumi. Walaupun bagi Allah tidak ada yang sulit, karena innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakunu. Ini bagi Allah Ta'ala karena Allah punya iradah dan Allah punya qudrah. Tapi Allah mengajarkan kepada kita diberikan akal sehat. Ya, penciptaan langit dan bumi itu ahwanu ilaikum. Dia lebih sulit, ya, lebih sulit daripada penciptaan kalian. Baik, maka Allah Ta'ala menyebutkan nama Al-Khallaq di situ. Bala wa huwal khallaqul alim. Ketahuilah bahwa Allah yang akan membangkitkan kalian kembali. Al-Khallaq yang mencipta setelah mencipta. Ya, Allah ciptakan kita, nanti Allah matikan kita, dan Allah akan bangkitkan kita. Terus tulang kita gimana? Tulang kita semuanya hancur, badan kita semuanya hancur. Makanya kita harus gunakan tubuh ini dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu sekalian. Karena tubuh ini pinjaman. Karena pinjaman, nanti kalau kita meninggal, ya kita dikembalikan dalam keadaan sesuci mungkin. Kenapa sesuci mungkin? Karena kita datangnya pun suci. Kita lahir dari rahim ibu kita itu suci. Nanti kita dibalikin harus suci. Harus suci itu ya dimandiin, ya, bahkan
najis yang ada di badan mayat itu, berusaha kita tekan perutnya supaya keluar najisnya, baru kita cuci, baru kita wudukan, baru kita mandikan. Ya, kalau bapak-bapak pernah mandiin jenazah ya, kalau nggak pernah memandikan, ya udah siap-siap aja kita dimandikan suatu saat. Sama. Saya kalau mandiin mayit Pak juga berpikir, oh suatu saat saya yang dimandikan, alangkah sedihnya, alangkah ya, maka kita harus mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Ya, maka kita pun diusahakan dipakaikan kain suci, kain yang warnanya putih. Kemudian kita baru disolatkan. Kemudian kita diletakkan lagi, kemudian kita akan hancur. Ya, jadi ada Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang beberapa tempat ruh dan jasad itu berpisah dan bertemu. Ya, di alam rahim ya awalnya ruh dan jasad berpisah. Baru 4 bulan, di masa 4 bulan Ibnu Qayyim mengatakan barulah itu pertemuan pertama ruh dan jasad kita. Ya, Allah Ta'ala meniupkan ruh. Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh sambil dicatat seluruh takdir kita di situ, ajal kita, ya bahagia atau sengsara, kemudian rezeki kita dicatat 4 perkara. Kemudian bertemulah ruh dan jasad pertama kali. Ya, kemudian di dunia ini ruh dan jasad berpisah setiap malam kalau kita tidur. Allah menahan ruh kita di mana, entah di mana kita tidak tahu. Yang nanti Allah kembalikan lagi. Makanya doa-doa penghantar tidur itu banyak sekali Bapak Ibu. Hafalkan, cari sumber-sumber doa yang sahih, hafalkan dan baca. Yaitu akan membuat berkah. Bahkan kalau kita bertepatan dengan doa yang terakhir kita baca saat tidur, la malja wa la manja illa ilaik, ya, wa ufawidu amri dan sebagainya, itu akan membuat kita ya meninggal dalam keadaan baik kalau memang Allah tidak mengembalikan ruh kita di malam itu. Ya, baik. Maka kemudian jasad akan berpisah dengan ruh saat kematian. Saat badan kita dimandikan itu udah berpisah itu. Dan nanti akan dikembalikan lagi di alam barzakh. Bahkan kita didudukkan oleh malaikat Mungkar Nakir. Kita harus siap. Sebelum didudukkan, kita dihimpit dulu oleh bumi. Namanya doktor, himpitan bumi. Ya, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu yang arasy bergetar karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'az di perang Khandaq karena beliau terkena luka panah ya. Maka beliau pun masih terkena himpitan kubur. Tapi himpitan kubur itu menggugurkan dosa-dosa kita. Tidak sampai menghancurkan, menyakiti kita, ya. Tapi kita akan kewalahan terkena himpitan kubur, ya, sesuai kehendak Allah. Namun orang-orang kafir benar-benar disiksa dengan himpitan kubur sampai tulang-tulangnya bersilangan seperti ini. Rusuknya, kata Nabi SAW. Ya, ketika beliau meriwayatkan hadis ini, beliau menggambarkan begitu keadaan orang non-Muslim. Maka kita bersyukur dapat hidayah Islam ini. Ya, kita bersyukur. Kemudian baru datang Mungkar Nakir. Ya, baru datang Mungkar Nakir. Kemudian ditanya pertanyaan kubur. Nah, di akhirat yaumul ba'ats, di yaumul mahsyar, kembali lagi yaumul ba'ats, badan kita dibangkitkan kembali. Namun badan kita itu tidak seperti badan sekarang, Pak. Allah sudah memodifikasi badan kita yang tingginya 30 hasta, ya. Kemudian badan kita itu akan Allah jadikan abadi, ya. Jelas bukan tubuh kita yang sekarang, ya, maksudnya bukan daging dan tulang yang sekarang, karena nanti manusia akan dibentuk kembali dari ajbudanab, dari tulang ekor, ya, dari tulang ekor kita yang nanti Allah akan hidupkan kembali dari sana dengan modifikasi baru. Ini namanya khalaq, mencipta setelah mencipta, ya. Ini yang tidak diketahui oleh orang-orang dahriyun tadi, kata Imam Ibnu Katsir. Ada golongan dahriyah atau dahriyun yang mereka tidak percaya akan dibangkitkan kembali. Padahal kita akan kembali dibangkitkan. Nah, disitulah ketika Allah Ta'ala yang menyuruh malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua atau yang ketiga, ya, kalau 3 kali berarti yang ketiga, yang terakhir, maka seluruh ruh keluar dari sur. Sur itu trompet itu, ya. Karena trompet bentuknya seperti tanduk sapi, ya. Maka keluarlah ruh dan berjumpa lagi ke jasad kita, jasad yang baru,
jasad yang sudah dimodifikasi itu. Ya, baik. Jadi kita akan dibangkitkan kembali. Adapun orang-orang Quraisy, mereka berkeyakinan tidak akan dibangkitkan kembali. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu, katanya. Ya, ini makna daripada dahr. Ya. Kemudian ada mungkin sempalan-sempalan agama di dunia ini yang mengatakan adanya reinkarnasi. Reinkarnasi. Makanya kalau ada keyakinan adanya reinkarnasi di mana negara yang modelnya kayak Cina dan rumpunnya ya, Cina, Jepang, Korea, ya ini mereka meyakini adanya reinkarnasi. Dan ini mungkin dianut pula oleh agama Hindu dan Buddha. Ya, dan agama turunan-turunannya seperti Shinto atau ini dan itu, dan beberapa pemahaman orang-orang India, ya mungkin ya ada reinkarnasi ini ya, India kan Hindu. Nah, maka adanya reinkarnasi pun berarti memahami bahwa adanya keyakinan dahriyun ini, ya bahwa yang membinasakannya adalah dahar, tapi di sini dimodifikasi bahwa nanti akan hidup lagi, ya kalau yang baik katanya nanti di kehidupan setelahnya akan jadi orang yang lebih baik dan sebagainya, ya yang jahat nanti akan jadi hewan misalkan dan sebagainya. Ini tentu keyakinan yang salah yang ada di agama-agama lain ya, agama Buddha atau Hindu atau turunan-turunannya. Baik, jadi hal seperti itu tidak benar. Ya, tidak benar. Ya, seorang kalau sudah meninggal sudah dia akan diuji dengan ujian kubur, pertanyaan kubur, kemudian dia akan menunggu di alam barzakh, alam perbatasan ya, dan nanti akan dibangkitkan di yaumul ba'ats. Itu keyakinan kita. Nah, jadi makna dahr adalah makna abad. Ya, abadi alam ini nggak akan hancur, bahkan akan ada hari kiamat. Ya. Kemudian bisa bermakna waktu at-tawil, waktu yang sangat panjang. Hal ata 'alal insani hinum minad dahar. Ini artinya waktu yang sangat panjang. Ya. Apakah telah sampai kepada manusia ya hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bahwa ya manusia itu ya apakah datang kepada dia berita tentang waktu masa yang ketika itu manusia itu belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Ya, belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Misalkan ya, tahun ini tahun 1448 Hijriah. Nah, di tahun ke 500 Hijriah itu kita itu apa bentuknya? Nah, ini namanya ad-dahr atau waktun tawil, waktu yang panjang. Ya, dahulu itu kita belum apa-apa. Kita belum jadi apa-apa, bahkan nenek moyang kita itu yang mana ya, bahkan bapak ibu kita belum lahir, kakek nenek kita juga belum lahir, entah moyang yang keberapa di tahun 500 Hijriah itu ya. Baik, ini namanya ad-dahr, waktu yang sangat panjang. Atau ad-dahr bisa bermakna as-sanatu. As-sanah itu artinya setahun, bilangan dalam setahun ya. Berdasarkan hadis man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh. Nabi SAW menyebutkan al hasanatu bi asri amsalihha, karena satu kebaikan pasti akan Allah balas 10 kali lipatnya. Ini minimal. Ya, maka berpuasa 1 bulan balasannya seperti berpuasa 10 bulan. Adapun berpuasa 6 hari balasannya seperti berpuasa 60 hari, yaitu 2 bulan. Maka ad-dahr di sini diartikan dengan puasa selama satu tahun. Ya, puasa selama satu tahun. Baik. Ya, ini makna daripada ad-dahr, mana daripada dahr. Kemudian Bapak Ibu sekalian, azanallahu wa iyyakum, ya, kalimat di sini bahwa Ibnu Adam menyakiti Allah dengan mencela masa di sini
ya bukan, kita tidak berasumsi bahwa Allah dicela oleh manusia kemudian akan muncul mudarat bagi Allah Ta'ala. Jadi adza dalam bahasa Arab mengganggu, mencela, ya berbeda dengan kalimat doror. Doror itu memberi kemudaratan. Ya, kalau bagi Allah tidak berlaku misalkan manusia mencela Allah, kemudian Allah mendapatkan mudarat, tidak. Ya, yang dimaksud adalah bahwa Allah tidak suka dengan ucapan manusia ini. Ya, makna mencela masa ini maknanya adalah Allah itu benci dengan orang-orang yang mencela masa. Ya, karena pada hakikatnya dia mencela Allah. Tapi Allah tidak akan menerima kemudorotan, ya, tidak akan menerima kemudorotan dari celaan ini. Berbeda kalau kita, ya kita dicela istri kita saja, kita kadang ngelus dada ya, sakit hati, ya kan? Ya kita apa namanya, berlapang dada untuk memaafkannya, atau kita dicela oleh orang tua kita misalkan, atau kita dicela oleh tetangga kita, oleh teman kita, itu akan menimbulkan mudorot, mental kita akan terganggu di situ, ya. Tapi mencela Allah dengan mencela masa bukan berarti Allah akan mendapatkan kemudorotan, tidak. Ya, di sini maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang mencela masa ini. Ya. Jadi Allah tidak akan terkena mudarat dari orang-orang ini. Nah, ini maknanya. Ini makna daripada mencela ad-dahr. Baik, jadi kita sebutkan ya dalam ayat Al-Jasiyah ayat 24 ini, dalam surat Al-Jasiyah ayat 24, tafsir Imam Ibnu Katsir tentang golongan Dahriyun, orang yang nggak percaya kematian ya. Mereka ini orang-orang Dahriyah atau Dahriyun ini ya kaum yang menyandarkan segala sesuatu dengan masa, ya dengan masa. Dan mereka orang-orang Quraisy tadi terbagi menjadi dua. Ya, ada kaum musyrik Quraisy waktu Al-Qur'an ini turun, mereka meyakini Allah tapi tidak meyakini hari kebangkitan. Jadi kita sebutkan seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Ya mereka nggak percaya hari kebangkitan. Kalau udah mati ya udah mati, begitu kata mereka. Kemudian ada kaum musyrikin, golongan kedua yang terpengaruh dengan filosofi Dahriyah ini. Ya, Sepertinya itu nanti tempat Ustadz ini agak gangguan ya, Bapak kan sekalian. mereka, ya makanya Allah Ta'ala menggambarkan perkataan mereka dan diabadikan di Al-Quran. Hilang Pak, sebentar. Ini saya pindah-pindah ke sini kayak ini, pindah ke sini. Sebentar Pak ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ini ada gangguan teknis tadi sepertinya. Videonya Ustadz, videonya dinyalain. Halo Ustadz, Ustadz. Halo, Zat. Tanya jaringannya tadi itu lagi bermasalah. Oh,
Apa nih pakai ini aja, Sat? Pakai data seluler saya aja, Sat? Oh, sudah. Sudah bisa? Baik. Sudah. Baik, Barakallahu fiik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi, orang-orang musyrik ini, ya mereka ada yang terkena filosofi ini, filosofi Dahriyun. Jadi mereka golongan pertama menganggap bahwa alam semesta ini akan kekal. Ya, alam semesta ini ya azali dan abadi. Ya, jadi kalau alam semesta azali dan abadi, ini kayak keyakinannya orang-orang yang meyakini reinkarnasi tadi. Ya, orang-orang yang meyakini reinkarnasi. Kalau ada reinkarnasi berarti tidak ada hari kiamat. Yang ada kalau buruk nanti kayak Panglima Tianfeng ya. Tadinya Panglima Tianfeng di reinkarnasi jadinya siluman babi di film Sun Gokong dulu ya. Ya, itulah pemahaman reinkarnasi dan itu ada di agama Buddha. Karena kan Sun Gokong ini kan ceritanya kayaknya mengiring Tom Sancong itu ya, orang-orang Buddha ya. Baik, maka ini keyakinan filosofi itu. Jika ada reinkarnasi, maka tidak akan ada hari kiamat. Karena begitu saja terus berputar, berputar, mati nanti hidup lagi, mati hidup lagi. Makanya naif, konon ada drama-drama dari Cina atau drakor dari Korea yang subjudul filmnya itu ya begitu reinkarnasi lagi ya, reinkarnasi lagi atau beberapa film-film yang membawa keyakinan-keyakinan batil itu ya tak selayaknya kita kaum muslimin menontonnya ya. Kalau pengen hiburan ya nggak usah nonton film yang batil seperti itu, wong judulnya saja sudah batil, reinkarnasi ya kan, reinkarnasi jadi CEO misalkan atau jadi apa ini sudah kebatilan sehingga kita tidak perlu untuk ikut-ikutan eh, menikmati tontonan-tontonan yang batil seperti itu. Belum lagi ada yang lain-lain, kebatilan yang lain. Baik, kemudian di antara mereka ada pula yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada, ya. Jadi tidak senantiasa disandarkan dengan waktu, ya. Namun mereka meyakini bahwa Tuhan atau pencipta dia memberitahu aturan alam kepada benda-benda langit. Ya, sehingga semua kejadian di alam semesta ini tidak ada lagi kaitannya dengan Tuhan. Jadi udah ditentuin nih, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ya, jadi Tuhan nanti nggak usah ngatur lagi. Ya, baik ya. Ini diantara keyakinan, model-model keyakinan. Kalau kita belajar bab yang namanya bab Diyanah, Bapak Ibu sekalian. Diyanah itu belajar tentang perbedaan agama-agama, ya, tentang Diyanah. Ya, maka kita akan dapati keyakinan manusia ini bermacam-macam. Kenapa? Intinya iblis ingin menyesatkan dari agama Hanafiyah, agama lurus yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga agama ya yang disebut wa ala millati Ibrahim wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan kita, raditu billahi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ya, jadi iblis berusaha ingin menyesatkan manusia dari agama yang lurus, agama Islam. Ya, sehingga ya dibuatlah hayalan-hayalan di otak manusia itu. Ya, dengan adanya reinkarnasi lah, dengan adanya alam semesta ini azali lah. Kalau alam semesta azali, ini salah satu pemahaman filosofi Aristoteles, Plato, ya, Socrates dan lain sebagainya, pembesar-pembesar tokoh-tokoh Yunani yang disandarkan mereka pemikir-pemikir Yunani, ya, bahwa alam itu ada azali bersama pencipta. Ini tentu keyakinan yang batil. Karena Allah menciptakan alam saja, ya, Allah menciptakan pen sama azali. Nah, ini keyakinan yang batil. Baik.
Baik, ini tentang tafsir daripada surat Al-Jasiyah ayat 42 tadi. Adapun hukum mencela zaman, seperti orang yang mengatakan zaman edan, ya misalkan ya. Nah, ini kalau kita sudah belajar bab ini berarti harus kita hati-hati dalam mengatakan sesuatu. Apakah sesuatu yang kita katakan ini ada pengaruhnya dengan akidah kita apa tidak? Seperti orang yang mengatakan zaman edan. Ya benar, yang edan bukan zamannya. Ya, zaman itu nggak edan karena dia adalah latar saja atau waktu kejadian atau tempat terjadinya sesuatu atau waktu terjadinya sesuatu. Ya, adapun yang edan ya tentu manusia-manusianya. Ya, yang edan adalah manusia-manusia seperti syair yang pernah dibawakan Imam Syafi'i, ya manusia mencela zaman padahal perbuatan manusia itu yang tercela. Tidaklah zaman itu tercela. Ya, maka hukum mencela zaman ini kita perinci ya menjadi dua kemungkinan. Ya, pertama, orang yang mencela masa sebagai pelaku dan pengatur kejadian. Jadi dia mencela masa sebagai pengatur dan pelaku kejadian. Dan ini sering dilakukan oleh orang-orang Quraisy dahulu, orang-orang Dahriyun. Mereka suka mencela masa. Ya, mereka mengatakan haibatus zaman. Sungguh zaman yang sial. Ya. Baik. Ya, maka ini orang-orang yang mencela masa di zaman dahulu. Mereka orang-orang musyrik Arab, ya banyak yang mengatakan zaman sial begitu. Ya, waktu atau zaman yang sial begitu. Maka waktu itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi nanti sekali lagi yang tercela itu manusianya. Dari misalkan kalimat yang serupa, pilih enak zamanku toh, ya ini kan berhubungan dengan waktu. Ada presiden yang berkata, misalkan mantan presiden, entah itu perkataan beliau atau orang-orang yang ngefans sama beliau, enak zamanku, ya ini perkataan yang keliru juga. Karena masa tidak bisa mengatur kehidupan kita. Ya, tidak bisa mengatur kehidupan kita. Jadi, ya nanti kalau kita mencela misalkan, wah di era ini dan itu ya, tentu masa itu sama sekali tidak memberi pengaruh. Yang tercela adalah manusianya. Baik, ini kemungkinan al-ihtimal al-awwal, orang yang mencela zaman, yang menempatkan zaman itu sebagai pelaku dan pengatur kejadian. Ya. Baik. Maka jika yang dimaksud zaman ini bisa mengatur kejadian, ya, sebagaimana orang-orang Dahriyun di surat Al-Jasiyah tadi, maka ini hukumnya kekufuran. Ya, hukumnya kekufuran. Ya, zaman bisa menentukan kejadian. Ya, ini hukumnya kekufuran. Kemudian ada juga kemungkinan di bagian pertama ini, jika yang dimaksud dengan zaman adalah sang pengatur zaman, yaitu Allah, ya, maka hakikatnya dia sedang mencela Allah. Artinya seorang yang paham bahwa zaman itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dia itu tahu bahwa Allah yang mengatur zaman. Namun dia tetap mencela zaman. Maka hukumnya, ya orang seperti ini, ya ini juga dihukumi dengan kekufuran. Ya, jadi keadaan pertama ini dekat dengan kekufuran, ya, karena dia mencela, dia berkeyakinan zaman bisa mempengaruhi kehidupan kita, kejadian-kejadian di alam semesta, atau memang dia tahu zaman itu nggak bisa membuat pengaruh apa-apa, tapi yang dia maksud itu ya yang membuat zaman, yaitu Allah. Maka mencela Allah secara langsung dengan niat itu jelas perbuatan kufur. Ya, ini bahasan di bab ini. Memang demikian arah daripada pengajian judul ini adalah supaya kita tidak mencela zaman. Ya, atau jangan sampai kita berkeyakinan zaman itu bisa mempengaruhi sesuatu. Ya, mempengaruhi sesuatu. Ya, bahwa
zaman ini, zaman itu, ya kita akan swasembada jika kita berada di zaman nanti, zaman ini, tahun itu, enggak. Seperti keyakinan orang-orang Konghucu, orang-orang yang merayakan Imlek, ya mereka menisbahkan zaman itu dengan apa? Dengan sio. Misalkan ini tahun ini sio monyet, ya, sio kerbau, begitu kan? Maka ini bahasanya masuk ke sini, ya. Dia nisbahkan kalau sio monyet itu rezeki akan lancar ini dan itu. Kalau sio naga ini mereka lagi hoki-hokinya tahun itu. Ya, dan itu kan berulang-ulang nanti dijadikan sio. Ini sionya sio apa nih tahun 2026? Nggak tahu sionya apa Pak sekarang. Ya, maka Sio nanti Mamai. ada siapa? Sio Mamai. Oh iya, saya nggak paham itu. Ya, nah di situ cari aja di internet ya Pak. Ya, nah penisbatan eh, kesialan dan keuntungan kepada tahun ini juga masuk kekufuran. Ya memang mereka orang kufur, mereka juga orang non muslim, orang kafir. Tapi jangan sampai kita ikut-ikutan. Ya seperti kalau turunannya nanti masalah zodiak itu bintang ini kan bagian daripada alam ya kan, bagian daripada alam. Ya kalau lahir di tahun ini ya, kemudian ya rasi bintangnya Scorpion ya, kemudian asmaranya begini ya kan, keuangannya begini. Ya ini juga ini amalan kesyirikan, ya amalan kekufuran ya, yang jauh dari ajaran agama Islam. Baik. Tapi ya ada keadaan kedua. Orang yang mencela zaman ya sebagai zaman waktu biasa, dia bergulir ya, waktu yang bergulir ya, bergulirnya tempat kejadian ya, maka di sini kemudian ada dua kemungkinan juga. Orang yang mencela zaman dan tidak bermaksud dan dia tidak mencela Allah. Ya. Maka bagian ini ya, ini masuk ke bagian pembahasan kita juga. Ya, dia jelas-jelas mencela zaman. Mencela zaman ini, hai batu dahar, ini zaman sial ini. Ya, ini zaman sial. Apalagi nanti kesialannya ya dinisbahkan ke lain-lain. Ini zaman biasanya kalau orang Indonesia zaman Jokowi ya kan, zaman SBY, diperinci-perinci berdasarkan presidennya siapa. Ya, seperti tadi zaman Soeharto ya. Padahal itu nanti hubungannya dengan apa? Siasah aja ya, siasah bagaimana pemimpin ini adil apa tidak. Jadi jangan sampai kita mengaitkan kesialan itu di zaman ini, misalkan zaman presiden ini, kemudian zaman presiden yang sekarang lebih sial lagi misalkan. Nah ini jangan sampai. Karena itu urusannya nanti masalah sia-sia, masalah politik kebijakan, ya kebijakan presiden ya. Jadi jangan sampai disandarkan dengan zaman. Itu tidak ada pengaruhnya dengan zaman, karena zaman itu tidak berpengaruh sama sekali ya. Ya, karena zaman itu tadi mudabbar atau musakhara itu sesuatu yang Allah ciptakan dan Allah atur, tidak bisa mempengaruhi. Baik, jadi keadaan kedua ini ya, keadaan kedua ini mencela zaman, bukan mencela Allah niatnya. Ya, tapi dia mencela zaman. Misalkan haibatud dahar nih zaman sial, zaman yang membinasakan ya, atau kita berada di zaman edan misalkan, atau kekejaman zaman telah menimpa kita, ini seperti perkataan orang Quraisy tadi dan yang serupa. Maka kalimat-kalimat seperti ini ya persis kalimat yang disebutkan orang-orang jahiliyah dulu. Maka asal hukumnya ini perbuatan syirik kecil, tidak sampai ke kekufuran, tapi perbuatan syirik kecil. Ya karena dia tidak mencela Allah, tapi dia mencela zaman ini. Nah, inilah bahasan la tasubud dahar tadi, seperti perkataan Imam Nawawi ya, yang sudah dijelaskan di awal tadi. Baik. Ya. Kenapa? Ada penjelasan lain di sini, keterangan lanjutnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa orang yang mencela zaman dalam keadaan di atas itu ya dihukumi dengan syirik kecil karena memiliki 3 sebab. Karena memiliki 3 konsekuensi yang buruk. Konsekuensi yang pertama,
mencela zaman merupakan mencela sesuatu yang tidak pantas untuk dicela. Ini yang pertama sebabnya. Jadi kita kok mencela sesuatu yang tidak pantas untuk dicela, karena zaman itu tadi tidak bisa berbuat. Zaman itu ya tempat bergulirnya atau latar untuk bergulirnya suatu kejadian. Ya inilah zaman, ya, sebagai waktu bergulirnya suatu kejadian-kejadian itu. Maka mencela zaman merupakan mencela suatu yang tidak pantas untuk dicela, karena zaman tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, bahwa mencela zaman ini ya ada namanya dilalah talazum. Dilalah talazum ini orang yang mencela zaman maka lazimnya dia akan mencela Allah, karena Allah nanti karena Allah lah yang menciptakan zaman itu. Jadi orang yang mencela zaman, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, konsekuensi orang yang mencela zaman maka nanti akhirnya dia akan mencela Allah walaupun dia tidak bermaksud, karena Allah yang menciptakan zaman. Ya, karena Allah yang menciptakan zaman. Yang ketiga, ya, konsekuensi buruknya orang-orang yang mencela zaman ini, ya, ini zaman sial, zaman edan, zaman ini, zaman itu, ya, mencela waktu. Maka orang yang mencela zaman ini dia bertasyabuh dengan orang-orang Quraisy di awal tadi. Ya, orang-orang Dahriyun, ya, yang mereka menyandarkan setiap kejadian kepada zaman, seolah-olah zaman itu bisa berbuat, ya. Baik, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, sehingga kesimpulannya kita sebagai, ya, seorang muslim jangan sampai kita ikut-ikutan untuk mencela zaman. Ya, mencela zaman, karena konsekuensinya seperti yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim tadi. Ya, orang yang mencela zaman ini ya mencela sesuatu yang tidak pantas dicela. Orang yang mencela zaman nanti melazimi ujung-ujungnya dia juga akan mencela Allah Ta'ala. Kemudian orang yang mencela zaman mirip dengan perbuatan orang-orang Quraisy yang disebut Dahriyun di surat Al-Jasiyah ayat 24 tadi. Ya. Akan tapi ada kemungkinan kedua, Pak. Kemungkinan kedua yang kita cuman mengkabarkan saja. Oh, ini kok panas banget sih? Ya, ini kok musim sekarang kok panasnya luar biasa. Nggak pernah turun hujan misalkan. Ya, nah, nanti kita perinci di sini ya. Jadi kemungkinan yang terakhir bahwa jika ungkapan celaan terhadap zaman hanya sekedar menjelaskan kondisi karena ada penebangan hutan kemudian jadi panas, musim jadi berantakan tak beraturan, ya, maka ini hukumnya tidak mengapa. Dan ini bukan mencela, hanya mengkabarkan kondisi saja. Ya, misalkan, waduh, siang ini panas banget. Ya, tadi saya dari sana, ya, dari pasar sampai rumah saja panasnya luar biasa. Ini namanya pengkabaran. Ya, hal-hal yang lazim atau lumrah disebut pengkabaran, ya, tentu tidak masuk ke dalam bab hadis ini. Ya, mencela zaman, hanya sekedar sifatnya mengkabarkan saja. Ya, seperti ayat-ayat Al-Qur'an juga ada pengkabaran di sini. Ya, pengkabaran, hanya mengabar di sini. Di surat Al-Qamar ayat 19 dan ayat 20, Allah Ta'ala sebutkan, inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir tangzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqair. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari yang sial. Ya, fi yaumi nahsin. Hari nahsin itu hari naas. Ya, bahasa kita naas, bahasa Al-Qur'annya nahsin di surat Al-Qamar ayat 19. Ya, hari sial. Ya, padahal kan hari tidak bisa membuat sial, tapi ini hanya sekedar pengkabaran saja. Ya, fi yaumi nahsin mustamir, di hari sial yang terus menerus. Ya, di ayat yang lain juga demikian, fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayamin nahisat. Nahisat ini jamak dari nahsin. Di surat Fussilat ayat 16. Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari sial mereka. Ya.
Maka kedua ayat ini penjelasannya adalah bukan dalam rangka mencela waktu, ya mencela hari sial itu, ya, akan tapi dalam rangka untuk menjelaskan kondisi yang terjadi pada hari itu. Kondisi, ya bukan hari itu bisa membuat sial, enggak, tapi Allah di sini mengabarkan tentang ya kondisi hari itu. Hari itu hari umat-umat yang membangkang kepada Rasulnya diazab, diturunkan angin. Siapa yang diturunkan angin? Ya, wa amma samudu fa'uhliku bitaghya wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin. Ya, jadi orang-orang kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, ya ini dibinasakan Allah dengan angin. Ya, dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan angin yang membinasakan mereka. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayamin husuma fataral qauma sar'a ka'annahum a'jasun nakhlin khawiyah. Ini disebutkan di surat Al-Haqqah juga. Ya, maka di sini kondisi yang terjadi pada hari itu, bukan berano. Itu Al-Qur'an menyebutkan ada hari sial, Ustaz. Bukan yang dimaksud hari sial, tapi pengkabaran kondisi waktu itu, kala itu. Ya, ini Allah mengabarkan. Ya, ini dialami oleh kaum Ad tadi. Ya. Kemudian di surat Hud juga disebutkan tentang kejadian yang terjadi pada Nabi Lut dan kaumnya, kaum Sodom. Ya, terhadap kaum LGBT yang di Indonesia ini mulai marak, yang kita harus memerangi dengan lisan kita. Ya, dengan dakwah, ya di mimbar-mimbar, ya kita perangi dengan nasihat-nasihat, karena kaum LGBT ini kayak mendapat angin segar di Indonesia ini. Ya, dulu ada konser apa itu, konser yang pendukung LGBT ya diizinin, ya kemudian ya begitulah, ya kita kembali menilik ya bagaimana perkataan Nabi Lut alaihissalam. Beliau mengatakan hada yaumun asib. Ini adalah hari yang sangat sulit. Ya, hari yang sangat sulit. Nah, Nabi Lut tidak bermaksud untuk, waduh, ini hari kok susah banget sih. Hari ini sulit banget untuk dilewati karena ujian yang sangat berat, ya. Bukan berarti Nabi Lut alaihissalam ya mengatakan hal itu. Namun di sini pengabaran Nabi Lut mengatakan demikian karena Nabi Lut waktu itu kedatangan malaikat yang menyamar menjelma menjadi manusia yang sangat tampan, ya. Sedangkan kaumnya itu satu kampung, mereka suka sama laki-laki. Maka Nabi Lut menggambarkan, hada yaumun asib, ini sungguh hari yang sangat berat, karena pasti orang-orang kampung yang Sodom ini pasti akan melukai, mencederai, akan meminta tamuku ini. Ya, dan Nabi Lut belum tahu bahwa tamu yang datang adalah malaikat. Ya, baik. Jadi Nabi Lut menjelaskan bahwa hari itu hari yang sangat berat bagi beliau, karena kaumnya pasti berhasrat dengan tamu-tamu beliau. Karena malaikat ini menjelma jadi manusia sangat ganteng, sangat tampan sekali. Ya, sebagaimana malaikat Jibril yang menjelma ya menjadi manusia sangat tampan, ya sangat tampan. Baik, ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kesimpulan pengajian kita, Bapak Ibu sekalian, ya jika kita hanya menggambarkan saja kok, ya dari pagi ini, hari ini dari pagi sampai sore mendung gerimis terus. Ini namanya penggambaran. Tapi jangan sampai kita kesal, jangan sampai kita menunjukkan arah ke kesal. Nah, ini yang disebut mencela waktu, itu ada indikasi kita menunjukkan kekesalan. Dari pagi mendung terus, ya mau berangkat kerja nggak bisa. Nah, ini namanya mencela waktu. Ya, ini namanya mencela. Tapi kalau kita hanya mengkabarkan, oh mohon maaf saya nggak bisa masuk kerja hari ini, dari pagi mendung terus, ya dan saya fisiknya lagi kurang fit. Nah, ini tidak tergolong mencela waktu. Ya baik. Jadi orang yang mencela waktu ini tentu keimanan atau tauhidnya kurang sempurna. Keimanan dan tauhidnya kurang sempurna. Karena ini masuk ke dalam bab syirik lisan. Ya, mencela waktu yang nanti konsekuensinya, kata Imam Ibnu Qayyim, talazum atau dilalah, talazumnya konsekuensinya adalah orang yang mencela waktu, lazimnya dia juga akan mencela, pasti akan mencela, pada hakikatnya dia mencela sang pencipta waktu. Nah,
Ya, ternyata masalah yang seperti ini dibahas dalam agama kita, Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan ya pelajaran tauhid itu begitu penting, ya begitu penting sekali, ya. Dan ada kalanya ya orang yang mencela waktu ini ya dia akan terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia mencela Allah dan Allah tidak suka terhadap perbuatan orang yang seperti ini. Nah, barakallahu fiik. Saya kembalikan ke Pak Solihul, silakan. Terima kasih Ustadz Ukir atas pemaparannya yang sangat detail sekali. Namun saya yakin dari Bapak Ibu peserta pengajian masih ada yang perlu ditanyakan lagi. Dan ini di chat kalau nggak salah sudah ada 2 pertanyaan Ustadz. Nah, Ya, yang pertama dari Pak Haji Sugianto. Assalamualaikum. Tadi Ustadz menyampaikan laknatullah karena mencela sahabat. Padahal viral bahwa imamnya Syiah Ayatullah Ali Khamenei sebagai pemimpinnya memfatwakan mencela sahabat haram. Dari fatwa Ayatullah Ali Khamenei menunjukkan Syiah tidak mencela sahabat. Kenapa laknatullah disematkan kepada Syiah? nah, barakallahu fiik Pak Haji. Ya, kita tahu ya di antara akidah Syiah itu adalah taqiyah. Nah, ini yang harus kita dasari terlebih dahulu, Pak. Ya, harus kita tahu bahwa di antara akidah mereka harus berdusta. Harus berdusta. Karena muncul pula di media sosial ya tentang fatwa orang Syiah. Ya, orang Syiah yang mengatakan bagaimana hukumnya orang Syiah yang tidak mencela Abu Bakar dan Umar. Maka difatwakan kafir. Ya, difatwakan kafir. Lalu ada di medsos, ada jejak digital masih ada, kecuali untuk takiyah. Nah, ini sendiri mereka menyatakan sendiri. Jadi di antara akidah mereka itu harus berdusta, harus bertakiyah. Maka saya katakan Pak, buruknya orang Syiah. Antum ada yang intelijen nggak di sini? Silakan. Kalau di antara antum ada yang intel atau di antara keluarga antum ada yang intel, silakan ilmu intelijensi antum dipelajari ke negara-negara yang Syiah itu ada di situ. Ya, contohnya Bahrain, Kuwait, Yaman, ya atau kita kembali ke flashback ke dinasti Abbasiyah dulu. Ya, Syiah itu seterorisnya orang. Negara-negara yang dikuasai Syiah, maka dia akan dikudeta oleh Syiah. Jadi siapa yang teroris? Ya, Syiah mengatakan, oh teroris ini Wahabi, ya kan? Padahal mereka yang teroris. Coba, kehancuran Bani Abbasiyah itu, awalnya dia dipercaya oleh khalifah menjadi menteri. Ketika sudah menjadi menteri, apa yang dilakukan Pak? Ya kan dia punya kuasa, punya wewenang. Dia mengusulkan kepada khalifah, wahai khalifah, ini uang kas negara mulai berkurang. Maka kita harus pecat tentara-tentara kita. Ya, bayangkan kalau sekarang ada TNI yang dipecat kayaknya nggak ada. Mungkin TNI mengundurkan diri, pensiun dini ada. Tapi dulu tentara-tentara Abbasiyah dipecat sama menteri Syiah ini Pak. Yang mana ya Hulagu Khan, cucunya Genghis Khan ini mau menyerang Abbasiyah itu ndat-ndet nggak jadi. Tentara Abbasiyah banyak, kuat. Tapi setelah dipecat sama Syiah, akhirnya datang kesempatan ini. Akhirnya Hulagu Khan ini mulai masuk ke Abbasiyah. Ya mulai masuk dan mereka membuat perjanjian ya keluar ya nggak di Abbasiyah, mereka memancing khalifah dan menteri-menteri supaya keluar. Orang Syiah ini juga menyarankan keluar saja. Ternyata disuruh masuk ke tenda, beberapa belas orang disembeli orang Mongol. Masuk tenda lagi beberapa orang disembeli lagi sama Mongol. Itu kejamnya orang Mongol. Dan Syiah bekerja sama dengan Mongol. Jadi teroris yang sesungguhnya orang Syiah. Kejahatan Syiah ini tidak bisa ditolerir. Bahkan MUI sudah mengeluarkan buku tentang Syiatnya orang Syiah. Kenapa kita tidak meyakini MUI kita? Ya kita percayakan. Kalau nggak percaya dengan kami, dai-dai yang menyeru, yang membenci Syiah laknatullah alaihim itu, Syiah Rafidhah, silakan Anda baca buku tentang catatan MUI tentang Syiah. Jadi Ali Khomeini berfatwa begini begitu. Jangankan fatwa nggak mencela sahabat, mereka juga mengubah negara Iran sebagai republik Islam. Islam yang mana? Ya Islam yang mana
yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq? Islam yang mana yang mengkafirkan Umar bin Khattab? Ya. Kemudian mereka sekonyong-konyong mengatakan, oh itu kan fatwa Syiah London katanya. Ini kan gobloknya orang Syiah begini. Saya katakan ini karena ini masih bahasa ilmiah ya. Gobloknya orang Syiah yang menisbatkan oh yang mencela-cela sahabat itu Syiah dari London. Jadi Anda jangan terpancing oleh propaganda Khomeini dengan mengatakan itu Syiah London. Sebelum negeri London berdiri, orang Syiah sudah ada, Pak. Sebelum London berdiri, memang belum ada Syiah yang mencela Abu Bakar As-Siddiq. Ya, London coba berdiri, dicari negeri Inggris London itu berdiri tahun berapa? Ya, atau mungkin orang Syiah London itu masuk Syiah tahun berapa? Bandingkan dengan Syiah Rafidho zaman dulu, di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sudah ada yang mencela, nggak terima dengan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, dicela. Ya, jadi nenek moyang mereka memang pencela. Kemudian ujuk-ujuk muncul Ali Khomeini yang mengatakan, oh kita nggak boleh mencela sahabat lagi. Ini namanya taqiyah. Ya, kalau nggak percaya, coba sekarang ke Iran, ke orang-orang Syiah Rafidho sana, sudah benar belum akidah mereka? Ya, wong tukang parkir kemarin anak yang muda cecunguk itu aja, laknatullah ala Abu Bakr, laknatullah Abu Bakrin. Itu di Indonesia, Pak. Memang anak Syiah ini nggak dengar fatwanya Khomeini, ya. Anak ini kan Syiah harusnya dengar fatwanya Khomeini. Ternyata pada kenyataannya yang viral di beberapa bulan lalu ini malah laknatullah ala Abu Bakar, laknatullah Umar. Akhirnya didatangin sama tokoh Muslim siapa? Kodenis atau siapa itu? Yang akhirnya disamperin. Ya kalau ketika disamperin pasti melempem. Ya jadi Syiah Rafidho laknatullah alaihim. Keyakinan kami bahwa Syiah ini laknat karena mereka melaknat Abu Bakar, mereka melaknat Umar, melaknat Aisyah, melaknat Hafsah. Dan kalau Anda ingin yakin, kiai-kiai Jawa Timur banyak yang berseteru dengan Syiah. Bahkan mereka menuduh Kiai Akil Sirot ini pro ke Syiah. Ini kita bicara wakil, bukan saya mencela Akil Sirot ya. Jangan menghukumi seperti itu. Silakan, Kiai Jawa Timur tuh banyak sekali yang menuduh, yang di video itu Said Akil Sirot sambil merokok menjelaskan tentang oh ini dan itu. Itu ada itu video debatnya masih ada, cari aja jejak digitalnya. Kemudian kalau Anda ingin tahu, Muhammad Idrus Ramli, Kiai Muhammad Idrus Ramli berkali-kali debat dengan Syiah. Ya. Dan beliau juga pernah berdebat dengan Salafi, dengan Ustadz Firanda, dengan Ustadz Zainal Abidin. Tapi yang diekspos kok yang debat dengan Salafi terus. Coba yang debat dengan Syiah, bagaimana Kiai Idrus Ramli itu berdebat dengan Syiah. Kemudian Buya Yahya Cirebon, ya, bagaimana Buya Yahya juga membantah tentang kebanyakan Syiah di Indonesia, kata beliau Zaidiyah Rafidho, yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Baik, ini pandangan yang saya sampaikan ya tentang Syiah ya. Kenapa laknatullah disematkan kepada orang Syiah? Karena mereka berhak mendapatkan laknat. Ya, apa jasa Syiah terhadap Islam ini? Kemudian mereka ujuk-ujuk bawa bendera Republik Islam Iran, ya kan? Malah jasa mereka terhadap Islam, ya bagaimana? Apalagi politik sekarang nih, Amerika nyuruh negara-negara Arab untuk ganti rugi atas perang mereka. Loh, silakan aja. Ini Amerika ini luar biasa ini ya. Ya, nggak tahu antum yang sudah baca berita lah. Saya sih kayaknya dengar-dengar di kuping-kuping aja ya. Oh, lewat ya. Cuman kita lucu saja ya mendengar berita perang-perang ya, konsekuensi perang ya. Sementara Israel nggak mau bayar. Ya itulah mereka ya, permainan dunia begitu. Baik, jadi Syiah itu memang mereka terlaknat. Dan itu bahkan di kitab-kitab ulama disebutkan jin itu berfirqah-firqah. Mereka punya firqah-firqah juga, maka dikatakan firqah yang paling buruk adalah Rafidho. Ternyata ada jin Rafidho juga, Pak. Ya di kalangan jin juga mereka ada yang berfirqah-firqah. Nah, barakallahu fiik. Ini yang bisa dijawab dari pertanyaan Bapak. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Yitni. Bagaimana dengan penyebutan zaman jahiliyah? Bagaimana sebaiknya? Syukron.
Nah, zaman jahiliyah ini adalah zaman kebodohan dalam masalah akidah. Karena dalam zaman jahiliyah bukan berarti mereka bodoh segala-galanya, tidak. Ya, zaman jahiliyah ini ya eh, tidak menunjukkan juga tentang kesialan zaman itu. Ini hanya pengkabaran karena pada waktu itu ya mereka sangat bodoh dalam masalah akidah. Sama dengan perkataan nabi-nabi tadi. Ini hari yang berat, ini hari yang sial, ini hari naas. Ya ini bukan berarti nabi mencela hari, tapi mengkabarkan bahwa hari itu adalah hari yang paling berat bagi Nabi Lut karena menerima tamu yang ganteng, tamu yang tampan, sementara kaumnya menginginkan tamu itu. Beratlah. Wong tugas tuan rumah itu, sahibul bait itu memuliakan tamu, ya itu ajaran dari dulu, ya ajaran dari Nabi Ibrahim sudah suka memuliakan tamu, disembelikan anak sapi, dipanggangin anak sapi, ya anak sapi panggang, disuguhkan, itu memang ajaran mulia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Tapi ternyata Nabi Lut sangat keberatan, ya, sangat berat melewati hari itu. Baru kemudian malaikat mengabarkan lan yursila ilayya, ya, mereka itu tidak akan bisa mengganggu kita. Kita adalah malaikat yang diutus ya untuk menghancurkan mereka. Maka kemudian dikasih arahan, Lut keluarlah sebelum subuh. Semua akan diazab, ya kecuali orang-orang yang ikut denganmu, illam ro'ata, kecuali wanitamu juga, kecuali istrimu juga, ya dia termasuk ghabirin, orang-orang yang tertinggal dan terkena lemparan batu, ya. Baik, adapun penisbatan zaman jahiliyah itu karena memang di kitab-kitab para ulama juga disebutkan atau di Al-Qur'an wala tabarujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bersolek wahai para wanita muslimah dengan solekan model wanita jahiliyah dulu. Ya, solekan wanita jahiliyah itu nggak separah solekan sekarang, Pak. Wanita jahiliyah ini Hindun ketika ikut perang apa? Perang Uhud, ya. Dia masih pakai rok bawah, ya, sehingga lari itu masih diangkat roknya. Wanita sekarang nggak pakai rok. Waliyadzubillah. Ya mikir ini benar-benar zaman jahiliyah kebodohan terhadap ajaran-ajaran aturan langit. Ini namanya jahiliyah dalam akidah, yang jahiliyah dalam hukum-hukum syariat. Jadi penyebutan zaman jahiliyah ini ya, tidak mengapa karena pengkabaran itu tidak berarti kita mencela zaman. Oh ini zaman ini sial, ini zaman jahiliyah, enggak. Tapi memang masuk ke bab pengkabaran. Nah, barakallahu fikum, Pak Salih Ladi, fadhol. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz, ini kalau waktunya kan udah lewat 1 menit ya, tapi masih ada 2 pertanyaan. Apakah dilanjutkan dijawab atau di pos dulu? Lanjut, Pak. Terserah Ustaz Sam, terserah Ini Ustaz aja, Sam. Pak. Nanggung gitu. Nanggung ya? Iya. Lanjut Pak ya. Oke, lanjut, monggo. Yes, yes. Yang ketiga itu dari Pak Warsono Aji. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya terkait dengan puasa dahar yang tadi disampaikan. Apakah ada dalilnya dan apakah juga dicontohkan oleh Rasulullah? Karena ada teman saya yang melaksanakan puasa dahar. Minta pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu Pak Warsono Aji, ya. Jadi yang disampaikan tadi bukan dalil tentang puasa dahar, tapi mendapatkan pahala puasa dahar. Mendapatkan pahala puasa dahar, tentang man soma Ramadan suma ajbahu sitan min sawalin ka'annahu saum dahar. Ya, ini pahala sepanjang masa 1 tahun. Dahar disebut maknanya adalah tahun, sebagaimana penjelasan tadi, ya. Puasa 30 hari ini dihitung sebagai puasa 1 bulan, ini dihitung 10 bulan, dan 6 harinya dihitung 60 hari karena dikalikan 10 yaitu 2 bulan, ya, maka seolah-olah dia mendapatkan puasa 1 tahun. Adapun puasa dahar ini adalah istilah yang dipakai untuk menyebutkan puasanya Abdullah bin Amr ibn As. Yang Abdullah bin Amr ibn As ini sudah dinasihati oleh baginda Nabi SAW agar tidak puasa sepanjang hari. Karena Abdullah bin Amr bin As ini laki-laki yang sangat soleh, Pak. Sangat soleh sekali. Bahkan beliau menikah dengan wanita Quraisy yang paling cantik, dipilihkan oleh bapaknya Amr bin As. Ya, ternyata beberapa hari mertuanya tanya, wahai menantu, gimana suamimu?
Kata mantunya, Pak, wahai mertua, ya anakmu itu nggak butuh wanita. Ya sampai hari ini saya masih kempling, saya belum disentuh sama sekali. Belum, makanya Amr bin As langsung marah. Ini bocah gimana sih? Dinikahin sama wanita Quraisy yang paling cantik, malah nggak disentuh. Akhirnya Abdullah bin Amr ditanya sama Rasulullah, ya, dibawa oleh Amr bin As ke hadapan Nabi SAW. Wahai Amr, apa yang kamu lakukan dengan hafalanmu, maksudnya dengan hafalan Quranmu? Ternyata Abdullah bin Amr itu menghatamkan Al-Quran setiap hari, Pak. Setiap hari sampai nggak sempat nyentuh istri, ya. Kemudian dinasihati, ya Rasulullah saya mampu kurang dari sebulan. Kalau begitu 2 pekan. Ya Rasulullah saya mampu lebih kurang dari itu. Kalau begitu hafalkan setiap pekan. Ya Rasulullah saya masih mampu. Ya kalau begitu 3 hari. Ya Rasulullah saya masih mampu. Karena memang tiap hari dia hafalin Quran, khatamin Quran. Nah, tapi kita alhamdulillah ya, Ramadan 1 hari 1 juz. Ini sudah luar biasa ya Pak. Karena tadi kan huruf nun sama ba aja kebalik-balik. Alhamdulillah, BMI ini luar biasa ya. Ini pengaruh Pak Iwan ini ya. Masya Allah, insya Allah Pak Iwan ini orang soleh ya. Ada nggak Pak Iwan? Nanti saya dijabri. Amin, Ustaz. amin. Ya awas Ustaz ya. Saya bukan orang soleh. Saya bukan soleh Ustaz. Saya Iwan gitu. Baik ya. Yang salah Pak Soleh Gladi. Yang soleh Pak Solihuladi ya. Kita semua insya Allah soleh. Karena insya Allah soleh ya. Amin, amin. Baik, jadi kembali ke inti pertanyaan ya, Abdullah bin Amr pun ditegur dalam masalah puasa. Karena nanti di akhir hayat Abdullah bin Amr menyesal karena tubuhnya lemah sampai beliau ya akhirnya tidak bisa puasa lagi dan terus membayar fidyah. Ini dalam sejarah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, dan dalil puasa dahar ini ada di kitab Dalailun Nubuwah, kitabnya orang-orang Syafi'i, pesantren-pesantren Syafi'i. Karena saya pernah punya teman ambil puasa 3 tahun berturut-turut. Bahkan puasanya aneh, nggak boleh masuk rumah. Ini syarat dari kiainya. Ya, sampai rambutnya gondrong. Dulu masuk ke pesantren Uhud di Cianjur, debat sama mudir. Ya, namanya Mas Fulan ya, Mas Fulan, kenapa kamu gini-gini? Oh, ini begini-gini. Dalilnya ada, beliau punya kitab. Nah, kitabnya itu Dalail Khairat, Dalailul Khairat ya. Nah, itu kemudian dijelasin begini-begini. Tapi akhirnya teman saya ini akhirnya mengakui jasa Ustadz ini ya. Ustadz luar biasa nasihatin saya sampai akhirnya kurus krempeng badannya, kurus krempeng. Tapi setelah meninggalkan puasa dahar itu, karena biasanya puasa begitu ada niat yang lain, niatnya bukan takarub kepada Allah, tapi ada niat lain Pak. Nah, niatnya biar ada kesaktian-kesaktian begitu, ya biasanya begitu. Maka teman Bapak yang puasa dahar ini pasti ada dalilnya. Tapi kalau kita tanya dalilnya, bagaimana pendapat ulama tentang ini? Tadi sudah saya sebutkan kisah tentang Abdullah bin Amr bin As yang menyesal kenapa saya dulu tidak manut sama wejangan Kanjeng Nabi begitu, karena dia menyesal. Akhirnya dia hanya bisa bayar fidyah di akhir hidup beliau sampai fisiknya lemah ya karena puasa setiap tahun. Makanya di hadis yang lain kan ada orang yang datang kepada Aisyah bagaimana ibadah Rasulullah, beliau begini. Kemudian ada yang mengatakan ama ana asumu, saya akan berpuasa terus wala uftir, dan nggak pernah buka. Maka Nabi SAW marah, siapa tadi yang bilang begini. Maka Nabi mengatakan ama ana asumu wa uftir, adapun aku berpuasa dan berbuka. Kalau mau puasa, sebaik-baik puasa adalah puasa Daud, sebaik-baik puasa Daud ya. Atau Bapak ingin dapat pahala puasa dahar, setiap bulan puasa Ayamul Bid, entah di awal bulan 1, 2, 3 atau di tengah bulan yang paling baik 13, 14, 15 Hijriah, atau di akhir bulan juga boleh ya. Pokoknya sebulan 3 hari ini akan dikalikan 10, maka seolah-olah kita akan puasa setiap hari. Itulah rahmat Allah, nggak usah kita memberatkan diri tiap hari puasa ya. Setiap hari puasa biar dapat ilmu laduni misalkan ya. Tadi kan sudah disebutkan kan Ustadz Sam ini ilmunya luar biasa, ilmu ininya, ilmu yang belum ilmu laduni aja yang beliau belum punya ya. Baik ya. Baik Pak, pertanyaan terakhir monggo, silakan. Pertanyaan yang terakhir dari Pak Yudi. Assalamualaikum Ustadz. Tradisi sebagian masyarakat menentukan hajat berdasarkan hari baik atau hari buruk. Oh iya. Apakah masuk dalam mencela waktu atau masa? Baik, ini termasuk ke dalam bab ini. Kalau kita menyandarkan adanya weton ya,
ini termasuk dalam hal ini menganggap sial waktu-waktu tertentu. Biasanya orang Jawa itu tidak boleh menikah kalau hitungannya ketelon. Ketelon ini lakinya lahir Senin, ternyata perempuannya lahir Rebo. Oh ini langsung nggak boleh. Ini ketelon. Ketelon itu dia selisih 3 hari, Senin, Selasa, Rebo. Ini nggak bakal baik rumah tangganya ini. Pasti berantakan, pasti nanti cerai. Namanya ketelon, Pak. Ya, saya dengar cerita ini sebelum saya ngaji ya. Dulu waktu itu ya, pokoknya nanti di petong juga, di petong itu dihitung hari ini, hari itu. Ya tentu ya hal seperti ini masuk ke kategori tatoyur ya, ke kategori apa bahasan tatoyur juga ya, dan masuk ke dalam masa ini karena menganggap sialnya waktu, seolah-olah waktu tertentu itu bisa membuat sial kehidupan kita. Ini masuk ke dalam dosa, ya dosa syirik kecil, ya masuk ke dalam bab syirik kecil. Makanya kita harus ya dengan hikmah mendakwai mereka ya karena mereka belum tahu ya, mereka rebutan air cucian pusaka keraton dan sebagainya. Ini bab-bab yang harus kita sadarkan ke masyarakat kita. Mereka masih banyak yang ngalap kesugihan ke Gunung Kemukus, ke Gunung Kawi dan sebagainya. Ini hal-hal yang harus kita luruskan tentu dengan hikmah ya, dengan hikmah. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa dijawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Berhubung waktunya sudah lewat 10 menit. Jadi bonus 10 menit ini Ustadz. Iya, bonus Pak. Ya, Ustadznya spesial nih pulang, Muharram. Iya. udah Muharram. Pulang sendiri berani nggak nih? Udah Oh, malam nih berani, Pak. Pak. Ya, kiasnya itu gini Pak, bonus 10 menit nggak apa-apa. Piala Dunia injury time aja diikutin kok. Cocok, cocok. Baik Pak. Baik, terima kasih Ustadz atas Iya. pemaparannya dan transferan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa lebih soleh lagi setelah Amin. mendapatkan ilmu dari Ustadz Ukir. Amin, amin. Namun sebelum ditutup, mohon Ustadz untuk bisa menutup dengan doa agar kita bisa mengakhiri pengajian malam ini. Iya, barakallahu fikum. Ya, Bapak sekalian, Ibu sekalian, ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, irsyad, ya hidayah untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan ya, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang menjadi pintu-pintu pembuka kebaikan. Ya tentu kebaikan-kebaikan ini adalah titian hidayah atau titian sirot yang ada di dunia ini. Apabila seorang berjalan di atas sirot ajaran agama Islam, syariat Islam, maka dia akan mudah melewati sirot yang ada yang dibentangkan oleh Allah Ta'ala di atas neraka. Ya, makanya kita memohon taufik, ya taufik dari Allah supaya bisa puasa Tasu'a untuk menyelisih Yahudi, puasa Asyura agar dosa-dosa setahun kita diampuni dan kita bisa istiqomah ngaji. Ya, ini suatu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan wajib kita syukuri dan wajib kita jaga nikmat ini. Ya semoga kehadiran BMI juga ya memberikan manfaat sebagai proyek akhirat tadi ya Pak Sholihul Hadi ya, proyek akhirat kita ya, dan kita akan bernostalgia kelak di surga dengan membicarakan amal-amal kebaikan kita karena memang itulah konten pembicaraan orang-orang surga ya. Mereka berbicara mutaqabilin, saling berhadapan alal aroik di atas dipan-dipan, membicarakan amal-amal soleh mereka dahulu di dunia. Ya maka proyek akhirat ini kita jaga dan kita bersabar tentunya. Ya siapa yang tidak bersabar dalam menuntut ilmu, dia akan mencicipi pahitnya kebodohan selama-lamanya. Ini syair dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka kami tutup dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu semua, sebelum kita tutup pengajian malam ini, saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada baik itu tutur kata ataupun perbuatan yang tidak berkenan di Bapak Ibu semua. Dan marilah kita tutup pengajian ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Pak Soliho, Ustaz Sam, Sami. Anak, Ustaz Bukir, halo Assalamualaikum. Pak. Ah.